Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang update transfer Manchester United. Tapi bro, maaf dulu nih, sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan dulu kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya juga boleh, dan jangan lupa juga untuk berikan komentar dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada bro-bro yang lain. Thank you so much. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah update transfer Manchester United. Yang pertama ada nama Zion Suzuki. Setelah menyelesaikan kepindahan gelandang serang Mason Mount dari Chelsea, Manchester United dilaporkan akan segera merampungkan transfer pemain lainnya pada awal Juli 2023 ini. Kandidat terkuat rekrutan kedua MU berasal dari Jepang dan sangat mengejutkan. MU dilaporkan Sponichi tinggal selangkah lagi nih menyelesaikan kepindahan penjaga gawang asal Jepang Zion Suzuki. Diketahui bahwa Zion Suzuki berasal dari klub Jelish Urawa Red Diamond. Suzuki nantinya akan menjadi kiper kedua MU di musim 2023-2024. Sekedar untuk informasi, Zion Suzuki diketahui lahir pada tanggal 21 Agustus 2002. Ia adalah seorang pemain sepak bola Jepang yang bermain sebagai kiper untuk Urawa Reds dan juga tim nasional Jepang. Suzuki lahir di Little Rock, Arkansas, Amerika Serikat. Ia lahir dari orang tua dari berbagai kewarisan. Ayahnya adalah keturunan Ghana, sedangkan ibunya berasal dari Jepang. Karir profesional Suzuki dimulai bersama dengan Urawa Reds di saat ia berusia 16 tahun 5 bulan dan menjadikannya sebagai pemain termuda dalam sejarah klub yang menandatangani kontrak profesional. Setan Merah memang sudah lama mengamati Suzuki. Bahkan menurut laporan dari Sponichi, MU sudah memantaunya selama 6 tahun. The Red Devils tak ingin melewatkan kesempatan merekrut Zion Suzuki sehingga akan segera memboyongnya di musim panas 2023. MU dikabarkan akan membayar 5 juta pound sterling untuk mendapatkan pemain yang berusia 20 tahun tersebut. Zion Suzuki dinilai punya bakat yang luar biasa menjadi kiper tangguh di masa depan. Posturnya juga sangat ideal, yakni 190 cm. Zion Suzuki juga diketahui masih bisa membela 3 tim nasional. Yang pertama adalah Jepang, yang kedua adalah Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah Ghana. Hal itu dikarenakan ayah dari Zion berasal dari Ghana, ibunya adalah wanita Jepang. Namun Zion itu lahir di Arkansas, Amerika Serikat, sehingga inilah yang membuatnya bisa membela 3 tim nasional. Namun selama ini Zion Suzuki memperkuat Jepang di level junior meskipun belum memiliki caps di level senior bersama dengan Samurai Biru. Zion juga sudah memperkuat Jepang dari level U15 sampai yang terakhir adalah U23. Jepang juga diperkirakan berencana akan segera memanggil Suzuki ke tim senior. MU sendiri membutuhkan kehadiran 2 penjaga gawang di musim 2023-2024. Sampai saat ini MU belum berhasil merayu David De Gea untuk kembali. Kontrak dari De Gea di Old Trafford akan habis pada tanggal 30 Juni 2023, sehingga ia akan berstatus sebagai bebas transfer. Calon rekrutannya kedua adalah Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic nampaknya akan berpisah nih dengan Juventus di musim panas ini. Sang striker dikabarkan akan segera cabut dari Turin dalam waktu dekat. Vlahovic saat ini memasuki musim ketiganya bersama dengan Juventus. Ia direkrut oleh si nyonya tua dari Fiorentina pada Januari 2022 silam. Striker timnas Serbia itu belakangan banyak digosipkan akan meninggalkan Juventus. Ia dikabarkan tidak betah nih dengan situasi internal Juventus yang lagi semrawut belakangan ini. 90 Min mengklaim bahwa Vlahovic kini sudah mematapkan hati yang memutuskan cabut dari Juventus di musim panas ini. Menurut laporan itu, Vlahovic sudah meminta sang agen untuk mengurus kepindahannya dari Turin. Ia dikabarkan ingin bermain di klub lain saja, terutama setelah Juventus gagal lolos ke Liga Champions di musim depan. Vlahovic menilai langkah cabut dari Juventus ini perlu dilakukan demi kelangsungan karirnya. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa salah satu destinasi yang bakal dituju Vlahovic jika meninggalkan Juventus adalah Inggris. Salah satu klub Premier League yakni Manchester United dilaporkan meminati jasanya. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sudah intens berkomunikasi dengan sang pemain dalam beberapa bulan terakhir. Itulah mengapa Vlahovic diyakini berpotensi besar nih menjadi striker baru The Red Devils di musim depan. Namun, Direktur Juventus yakni Francesco Calvo baru-baru ini mengatakan kepada Chelsea dan Manchester United bahwa Dusan Vlahovic tidak dijual di tengah rumor tawaran kedua klub kepada sang pemain.
Adapun untuk The Blues dilaporkan telah menjadikan Vlahovic sebagai target utama mereka menjelang bursa transfer musim panas dan telah menawarkan sekitar 70 juta pound sterling untuk pemain asal Serbia itu. Baik Chelsea maupun MU diperkirakan akan mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan penyerang baru di musim panas ini. Namun Juventus bersikeras bahwa Vlahovic tidak akan pergi. Adapun untuk direktur dari Juventus yakni Francesco Calvo kembali menjelaskan lebih lanjut, rumor bukanlah sesuatu yang bisa kami kendalikan, tapi bursa transfer bahkan belum dibuka. Dusan tidak dijual. Kami puas dengan upaya yang ia lakukan, meskipun semua orang bisa melakukan yang lebih baik. Lanjut ke calon yang berikutnya adalah Rasmus Højlund. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa dari Rasmus Højlund menemui kendala nih. Tawaran kedua yang mereka tawarkan untuk sang striker ditolak oleh Atalanta. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United membutuhkan striker baru. Mereka kekurangan striker pasca kepergian Cristiano Ronaldo, sehingga mereka butuh mesin gol baru di musim depan. Dari sekian banyaknya striker yang dikaitkan dengan MU, kini perburuan setan merah mulai mengerucut ke satu nama. Mereka dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa dari Rasmus Højlund dari Atalanta. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa MU sudah mengajukan tawaran kedua untuk mendapatkan jasa dari Højlund. Namun sayang nih, tawaran kedua mereka kali ini kembali ditolak. Menurut laporan itu, Manchester United telah mengajukan tawaran kedua mereka untuk mendapatkan jasa dari Rasmus Højlund. Nilai tawaran ini sedikit naik dari tawaran pertama mereka. Mereka mengirimkan tawaran senilai total 45 juta euro untuk jasa sang striker. MU menilai tawaran mereka untuk Atalanta itu cukup bagus, sehingga mereka berharap tawaran itu dapat diterima oleh pihak Ladea. Namun sayang banget, laporan yang sama mengklaim bahwa tawaran kedua oleh Manchester United itu kembali ditolak oleh Atalanta. Atalanta menilai bahwa Højlund adalah aset yang berharga bagi mereka, sehingga mereka menginginkan bayaran yang lebih tinggi untuk sang pemuda tersebut. Ladea disebut meminta MU untuk bisa menaikkan tawaran mereka ke angka 60 juta euro. Baru setelah itu mereka mau melepaskan Rasmus Højlund ke Inggris. Sementara itu, Manchester United mendapatkan dukungan penuh dari Rasmus Højlund untuk transfer itu. Sang striker sangat ingin bergabung dengan Manchester United sehingga ia akan mengupayakan transfer ini lekas terlaksana. Yang berikutnya adalah Robert Sanchez. Manchester United secara mengejutkan sedang mempertimbangkan kepindahan Robert Sanchez dari Brighton saat pencarian kiper baru mereka terus berlanjut. Sebelumnya ada nama Andre Onana yang telah menjadi target nomor 1 setan merah untuk menggantikan David De Gea. Namun penjaga gawang Inter Milan itu terbukti terlalu mahal nih dengan tim Serie A tersebut, yang mana ia ditaksir dengan harga di antara 40 sampai 50 juta pound sterling. Dengan alotnya mendatangkan pemain asal Kamerun tersebut, Manchester United kemudian mengalihkan bidikan kepada penjaga gawang lain. Setan merah optimis sanggup datangkan Sanchez, mengingat posisinya di Brighton yang mulai terpinggirkan. Pemain yang berusia 25 tahun itu telah kehilangan tempat di bawah asuhannya Roberto De Zerbi yang menjadikan Jason Seals sebagai kiper utama The Seagulls. Ditambah dengan kehadiran Bart Verbruggen, posisi Sanchez akan semakin terancam. Daily Mail kemudian melaporkan bahwa saat Manchester United mencari alternatif yang lebih murah, Sanchez telah muncul dalam radar mereka, dengan Brighton yang tidak mungkin meminta lebih dari 30 juta pound sterling untuk pemain asal Spanyol itu. Sanchez merupakan salah satu pemain yang paling konsisten di Premier League. Ia merupakan pengumpulan bola yang baik dan juga atribut tersebut merupakan hal yang disukai oleh pelatih setan merah yakni Erik ten Hag. Meskipun lahir di Spanyol dan merupakan pemain timnas Spanyol, Sanchez memiliki ayah berkebangsaan Inggris dan telah bergabung dengan Akademi Brighton sejak berusia 15 tahun, sehingga dianggap sebagai pemain lokal. Dan yang terakhir adalah Jeremy Frimpong. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer MU. Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan masih tertarik untuk merekrut Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Nama Frimpong memang sempat ramai dikaitkan dengan Manchester United pada beberapa bulan yang lalu. Back Die Adler itu dilaporkan menarik perhatian Erik ten Hag berkat performanya yang ciamik di Bundesliga. Namun rumor ketertarikan MU pada sang bek meredup nih dalam 2 bulan terakhir. Setan merah bahkan dikabarkan sudah tidak lagi mencari bek kanan baru di musim panas ini. Sky Sport Germany melaporkan bahwa MU masih berminat pada Frimpong. Mereka masih memantau perkembangan sang bek di Leverkusen. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag masih memendam asa nih untuk mendapatkan jasa dari Frimpong di musim panas ini. Yang menilai bahwa Frimpong merupakan bek kanan paket lengkap. Ia mampu membantu serangan dapat tahan dengan sama baiknya. Sang manajer menilai bahwa kemampuan Frimpong ini masih di atas 2 bek kanannya, yakni Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka. Jadi ia masih menambahkan transfer sang bek di musim panas ini.
Well, sebabnya begitulah bagaimana update transfer dari Manchester United. Cukup sekian dan juga terima kasih, dan jangan lupa juga nih untuk bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga.